Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menjelaskan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada 4 kisah besar, yaitu kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah penyempurnaan. Seluruh kisah yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, adalah nyata, benar, dan ada di dalam sejarah bumi ini, sejarah umat manusia, sejarah umat Tuhan. Di dalam kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab, kita akan mendapatkan maknanya, pentingnya dan manfaatnya bagi hidup kita, bukan saja bagi hidup pembaca mula-mula dari kisah-kisah tersebut atau umat Tuhan yang ada pada zamannya, tetapi juga bermanfaat, berguna bagi hidup kita sekarang dan nanti. Dan itulah sebabnya kita terus belajar, menggali temukan kebenaran, prinsip, dan hal-hal yang berguna bagi hidup kita dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Pada video kali ini saya memulainya dari kisah Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian ayat 26 sampai 28, yaitu Kejadian pasal 1, kita membaca dan mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, menaklukkan bumi, beranak cucu, bertambah banyak, untuk mengelola bumi sedemikian rupa sehingga bumi berkembang, bertumbuh, dan sungguh-sungguh manusia mengerjakannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Manusia yang pertama ini diciptakan dari debu tanah, diukir, dibentuk demikian indah, demikian kompleks, demikian detail, dan sungguh-sungguh agung, dan diberikan nafas hidup dari Allah itu sendiri, sehingga manusia sungguh-sungguh adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yang berbeda dari binatang, hewan, tumbuhan, pepohonan, benda-benda yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Manusia sebagai ciptaan pribadi yang memiliki akal, yang memiliki kehendak, yang memiliki afeksi. Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan dibentuk menjadi perempuan, istri dari Adam. Diberkati menjadi suami istri untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, taman yang penuh kebahagiaan, taman yang menjadi proyek percontohan agar melalui taman ini, di bumi ini, berkembang, bertumbuh kehidupan yang sungguh-sungguh yang Tuhan rancang sedemikian indah, sedemikian baik, sehingga seluruhnya memancarkan dan menggambarkan kemuliaan Tuhan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk memberi nama kepada binatang-binatang dan memberikan kebebasan untuk memakan buah-buah yang ada di Taman Eden tersebut. Apa yang Tuhan kehendaki dari Adam dan Hawa ialah menaati perintah Tuhan, perjanjian kerja, di mana
Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman tersebut. Sekalipun kita tahu di tengah taman Eden itu ada pohon kehidupan, namun juga ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan melarang keras bahwa Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Ketika Adam dan Hawa makan, maka Tuhan menghukum. Terjadilah kematian yang memisahkan hubungan secara pribadi, secara khusus Adam dan Hawa dengan Tuhan Allah. Di Taman Eden, Adam dan Hawa dengan sengaja, dengan inisiatif sendiri, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dirayu, digoda, dicobai oleh iblis. Adam dan Hawa tidak menaklukkan iblis, tidak menaklukkan ular itu, tetapi mengikuti rayuan itu karena di dalam diri Adam dan Hawa ada keinginan untuk menjadi serupa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan mau berpisah dari Tuhan. Dalam kisah di Taman Eden ini, Tuhan menyatakan kesalahan Adam dan Hawa dan menjatuhkan hukuman atas apa yang mereka sudah lakukan, dan akhirnya mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga dijelaskan bagaimana Adam dan Hawa itu berbuat dosa dengan sengaja kepada Tuhan. Namun kita tahu, sekalipun Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, taman yang ada di atas bumi ini, ternyata kita juga harus menyadari bahwa Tuhan tetap memakai Adam dan Hawa menjadi nenek moyang manusia sampai hari ini. Dari Adam dan Hawa lahirlah keturunan-keturunan manusia, yang mana di sana ada anak-anak Adam, laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya tidak tertulis berapa banyak, tetapi kita tahu bahwa di dalam keluarga Adam ini ada Kain dan Habel. Dan video selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang kisah Kain dan Habel. Kita lanjutkan kisah Adam dan Hawa ini. Di dalam kisah Adam dan Hawa ini kita belajar hal yang penting, yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan rohani kita. Yang pertama ialah bahwa Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menjadikan manusia mewakilinya untuk mengelola bumi. Dan manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi. Dengan demikian, yang dapat kita manfaatkan pengertiannya itu bagi kita sekarang adalah kita sebagai manusia adalah wajib bertanggung jawab mengelola bumi, menaklukkan bumi, menguasai bumi agar bumi menghasilkan kehidupan yang beradab, menghasilkan kehidupan yang sungguh-sungguh menunjukkan apa yang Tuhan nyatakan di atas bumi. Baik itu produk atau hasil karya manusia yang sungguh-sungguh berguna karena hasil dari pengelolaan bumi yang baik dan yang benar. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhanlah yang mendirikan keluarga sebagai institusi pertama di dalam kehidupan manusia. Keluarga suami istri itu dibentuk, didirikan, diteguhkan pernikahannya laki-laki dan perempuan dewasa di dalam rancangan Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak, dan melalui keluarga ini
seluruh bumi dikelola, diberikan kesempatan untuk setiap keluarga menjadi wakil Tuhan, melaksanakan rancangan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa kita selalu punya keinginan memberontak melawan Tuhan. Kita ingin seperti Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kita ingin seperti Tuhan dalam mengatur hidup kita, dan maunya bebas sesuka hati tanpa aturan. Akibatnya kita diusir keluar dari kebahagiaan, tidak ada sukacita. Kita belajar dari kisah Adam dan Hawa, janganlah kita memakai kebebasan untuk meninggalkan Tuhan. Justru kebebasan yang diberikan Tuhan untuk makan buah-buah yang ada di taman itu harusnya kita pakai benar-benar untuk mengelola bumi, menjadikan bumi ini tempat di mana ada kebahagiaan, ada sukacita. Pelajaran ini penting supaya kita tidak kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kita tidak berada di dalam penghukuman Tuhan, dan tanah tidak berada di dalam kutukan karena kita melakukan apa yang Tuhan rancang. Dan yang terakhir, dalam kisah Adam dan Hawa ini kita belajar bahwa akibat dan dampak dosa itu berkaitan dengan keturunan kita dan kehidupan anak cucu kita selanjutnya. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai, itu akan berdampak pada anak cucu kita, berdampak pada bumi, tanah, dan seisinya, sehingga kita harus betul-betul mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita anugerah secara umum, tanah yang subur, udara yang baik, yang betul-betul memiliki oksigen yang sehat, dan juga air yang dapat kita nikmati, tumbuh-tumbuhan, binatang dan hewan, bahkan benda-benda yang kelihatan dan tidak kelihatan yang ada di dalam bumi atau yang mengelilingi bumi yang kita bisa manfaatkan. Tentulah kita harus menyadari bahwa kita perlu menaklukkannya dan menjadikan itu sarana bagi kemuliaan Tuhan. Kita jangan lagi memberontak melawan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan tetap kita taati, sekalipun sederhana sekali, sekalipun sangat simpel sekali, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu sebabnya dalam kisah ini sekali lagi yang bermakna bagi hidup kita, yaitu kita sebagai manusia adalah ciptaan pribadi yang sekalipun sudah rusak karena dosa-dosa, yang sekalipun sudah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Tuhan tetap setia menopang menjaga karya ciptaannya. Dan setiap ciptaannya ada kebaikannya, dan kebaikannya, kebenarannya, keteraturannya itu kita temukan dengan akal budi kita, lalu kita manfaatkan, menjadikan itu bermanfaat bagi kita sampai sekarang dan nanti. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya sudah menjelaskan secara singkat kisah Adam dan Hawa, di mana akhirnya Adam dan Hawa mati. Tubuh jasmaninya kembali kepada debu tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Inilah bukti bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Marilah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat kisah Adam dan Hawa, pelajari lagi dan dapatkan manfaat yang sungguh-sungguh
bagi kehidupan kita. Ikuti terus kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab pada video-video selanjutnya. Kalau saudara-saudara mendapatkan manfaat dari kisah Adam dan Hawa ini, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, rekan-rekan yang lain, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.